siang. Terima kasih telah menunggu. Mungkin sekarang kita akan mulai sesi kedua membahas tentang tulisan, bagaimana kita menulis arsitektur di dalam Nusantara yang akan dibawakan oleh Revianto Budi Santosa. Mungkin langsung saja saya panggilkan Pak Rili Syarif untuk memandu kuliah kita siang ini. Oke, terima kasih Kirana atas tadi breaknya yang menenangkan gitu ya, dengan lagu-lagunya yang ambiar gitu. Oke, Mas Revi udah ada di sini, Mas? Siap. Oke, mari saya bacakan dulu siapa Mas Revi. Mas Revianto Budi Santosa dari 54 tahun yang lalu sampai sekarang di Karangajen di Yogyakarta itu ia bercita-cita menjadi dalang sebelum akhirnya mempelajari arsitektur di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan kemudian meneruskan di Universitas McGill Montreal dan Institut Teknologi 10 November Surabaya. Sejak tahun 1992 mengajar di jurusan arsitektur Universitas Islam Indonesia. Bapak dari dua anak ini menulis buku Kota Gede Life Between Walls, Trusmi Berarsitektur yang Tak Abadi, Omah Membaca Makna Rumah Jawa, dan Kudus Sepenggal Yerusalem di Tanah Jawa. Ia juga menerjemahkan buku Writing the Past, Inscribing the Future, History as a Prophecy in Colonial Java oleh Nancy Florida, Language and Power Exploring Political Culture in Indonesia yang ditulis oleh Benedict Anderson, Mythology and Tolerance of the Javanese yang ditulis juga oleh Benedict Anderson. Ia juga berkontribusi di dalam banyak buku dan karya ilmiah lainnya. Saat ini sedang menyiapkan buku Spirituality in Space, The Architectural Legacy of Wali in Java. Saya bacakan prolog dari yang disusun oleh beliau. Dalam upaya membangun relasi dengan pembaca potensial, suatu tulisan selalu memiliki tujuan dan pesan yang diungkapkan di dalam komunikasi tersebut. Di dalam ranah arsitektur di Nusantara, sebenarnya tradisi penulisan sangat terbatas jumlah dan lingkupnya. Penulisan ini mulai muncul jauh sesudah praktik berarsitektur itu sendiri, jadi dalam waktu yang sangat lama. Dari pembacaan beliau terhadap sejumlah naskah arsitektur di Jawa, dapat kita proyeksi untuk membaca berbagai naskah di Nusantara. Ada beberapa ragam tujuan penulisan dari pengamatan beliau. Yang pertama, penulisan arsitektur untuk membangun semesta pengetahuan, seperti Centini. Dalam ragam ini, arsitektur diposisikan sebagai suatu komponen pengetahuan di antara peta pengetahuan suatu kelompok masyarakat. Itu juga dengan kemungkinan mengembangkan interrelasi antar pengetahuan. Yang kedua, penulisan arsitektur untuk mengembangkan semesta pedoman praktik seperti primbon untuk khalayak. Dalam ragam ini, arsitektur dikomposisikan sebagai suatu komponen tindakan dalam suatu semesta praktik masyarakat yang mungkin sekarang dibingkai dalam tradisi, tanda petik, atau budaya, tanda petik. Yang ketiga, posisi ketiga, penulisan arsitektur untuk merumuskan pedoman praktik profesional seperti kauruh kalang. Ragam ini didasarkan pada kepentingan profesional suatu anggota masyarakat yang memiliki keragaman tertentu untuk berkarya sesuai dengan kelaziman dalam lingkup kerja. Yang keempat, penulisan arsitektur untuk merekam praktik yang surut sebagai upaya penyelamatan pengetahuan, seperti kauruh geria, yang menekankan bahwa saat itu praktik art berarsitektur sudah lama mulai ditinggalkan, sehingga perlu direkam secara sistematis sebagai bahan kajian. Yang kelima, praktik arsitektur untuk pengajuan kritik, seperti layang balai warna, karena menganggap praktik arsitektur itu sudah tidak relevan, sehingga perlu ditinggalkan untuk diganti dengan praktik yang baru dipandang lebih unggul. Saya pikir, Mas Revi, ini prolognya, bisa waktu dan tempat kami persilahkan Mas Revi. Bisa mulai share screen. Oke, siap. Oke, mari. Saya menayangkan dulu. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Revi, jelas? Jelas? Oke. Mas Revi, sebenarnya sedikit bergema sedikit, mungkin bisa di mic-nya atau bagaimana? Bentar. Tadi itu saya pakai headset malah katanya nggak dengar. Coba saya pakai headset supaya. Ini rada bergema Mas Revi, maaf. Yep. Saya coba testing. Sekarang lebih baik? Lebih baik, Mas Revi, much better. Oke. Terima kasih Mas Revi, silakan. Oke, ya, terima kasih. Ya, menulis memang fenomena yang menarik, yang dia sendiri sebenarnya muncul relatif belakangan di dalam peradaban. Artinya diperlukan suatu kemajuan peradaban untuk kemudian menjadi tulisan. Manusia hidup jauh lebih lama tanpa tulisan ketimbang dengan tulisan. Sebagaimana lebih lama tanpa arsitektur ketimbang dengan arsitektur. Nah, ini tulisan dan arsitektur itu kan makin berada dalam posisi yang makin belakang.
Kalau tadi Mas Anas cerita tentang Lagaligo dan Saweri Gading itu naskahnya bentuknya kayak gitu itu, yang ada kayak wur-wur pancake itu begitu panjang sampai harus di-roll menjadi sekian banyak gulungan. Nah, kisah-kisah seperti itu kan juga hidup dulu sebagai storytelling gitu, yang lalu dirangkai dan kemudian salah satu versinya dibakukan menjadi tulisan. Selalu ada proses antara event dengan teks yang merepresentasikannya gitu. Dulu saya pernah kesasar di Jakarta itu, di Depok nih tempatnya. Lalu tanya ke orang, rumahnya Pak ini yang mana? Oh, yang itu, yang di depannya itu ada bacaannya gitu. Saya bingung. Oh iya, kalau orang sini bilangnya bacaan sih, bukan tulisan yang biasanya kita sebut sebagai tulisan. Artinya the act of writing dan the act of reading itu akan menjadi komplementer. Tulisan itu pasti dibaca atau tidak? Ini pertanyaan berikutnya itu. Atau cara menulis dan cara membaca itu apakah sama itu? Yang keduanya nanti akan berjumpa di dalam teks. Sehingga tulisan Jalan Malioboro itu adalah teks itu yang lalu dibaca dan ditulis, sehingga satu orang akan menyebutnya sebagai bacaan karena dia bukan penulis. Lalu orang lain akan menghadirkannya sebagai tulisan. Tapi kalau kita melihat yang ada di bawahnya itu, aksara Jawanya itu kan, Dalan Malioboro, nah, itu tidak banyak orang yang bisa membacanya, tapi juga mungkin tidak terbaca juga nggak apa-apa gitu. Artinya kadang dalam hal tertentu antara tulisan dan bacaan itu bisa komplementer, tapi bisa juga maju sendiri-sendiri. Gitu. Kalau kita dolan ke pesisir utara dan mampir ke Kudus, maka di sana ada inskripsi yang sangat tua, prasasti. Mungkin ini prasasti Islam yang tertua di Asia Tenggara. Letaknya persis dipasang di atas mihrab. Bisa dibaca sih. Tapi berpuluh tahun, mungkin ratusan tahun orang tidak mempedulikannya itu. Enggak dibaca juga enggak apa-apa itu. Sehingga masjid ini lalu dikenal sebagai Masjid Menara karena menaranya yang unik. Tapi sesudah dibaca oleh beberapa peneliti, lalu terbacalah bahwa namanya sebenarnya Masjid Al-Aqsa itu. Tapi gapura yang ada di sampingnya itu adalah gapura, kalau orang sekarang menyebutnya gapura Arya Penangsang itu. Katanya nggak ada pejabat yang berani lewat situ karena nanti akan dipecat dari jabatannya atau karirnya akan ambiar itu. Nah, kenapa? Karena dulu ditanami rajah itu oleh Sunan Kudus. Di atasnya itu ada Rajah Kolocokro itu. Nggak ada yang pernah lihat rajahnya itu, tapi dipercaya ada. Rajah itu selalu berupa tulisan gitu. Tapi dipercaya ada dan efektif efikasinya itu teruji ya, atau diyakini manjur itu, sehingga kalau pejabat masuk ya lewat masjid, mungkin itu maksudnya supaya kalau ziarah ya ke masjid dulu lah, masa ke makam langsung itu. Nah, di sini ada fenomena yang menarik bahwa yang satu itu tulisan tapi tidak dibaca, yang satu tidak kelihatan tulisannya tapi diyakini itu ada gitu. Nah, sehingga tidak otomatis teks itu adalah bacaan sekaligus tulisan, tapi selalu ada jalinan antara keduanya. Di tahun 99 ada film, sudah 21 tahun yang lalu ya, kita anak wis tua zaman biyen sudah nonton film itu, The 13 Warrior, kisahnya Antonio Banderas menjadi salah satu satria yang daulah di dinasti Abbasiyah yang berkedudukan di Baghdad itu. Lalu dia dikirim untuk membantu orang-orang Viking. Orang Viking waktu itu Eropa masih barbar sehingga literasi masih sangat rendah, dan mereka takjub itu yang di sebelah kiri itu adalah mereka gumun atau mereka heran, katanya kok bisa membuat gambar yang bunyi gitu. Jadi ada gambar bagi mereka itu terlihat seperti gambar tapi bisa dibunyikan. Nah, sehingga di sini teks itu hadir sebagai readable symbol. Artinya ada tindakan menggambar dan ada tindakan untuk menghidupkan gambar tadi kembali menjadi bunyi. Proses timbal balik itulah yang mungkin akan menghidupkan tulisan tadi di dalam realita itu, yang kadang gampang, kadang tidak itu. Tapi dalam tradisi di Nusantara, maka antara gambar dan tulisan itu gapnya jauh sekali. Gitu. Bahkan beberapa ilmuwan menduga kalau di Nusantara itu adalah tradisi gambar bercerita yang paling tua sedunia. Mungkin kenapa kita suka komik itu karena leluhur kita adalah komikus itu. Yang ada di gua di Sulawesi itu diyakini 44
ribu tahun yang lalu itu. Dan di banyak gua yang lainnya juga di antara yang tertua di dunia. Artinya ada upaya-upaya membangun narasi, ada upaya bertutur di tempat yang sangat sulit, di langit-langit gua itu kan tingginya itu, belum lagi gambarnya pakai semprot yang pakai mulut itu, sehingga teknik yang butuh perjuangan, ingin mengisahkan sesuatu dalam waktu yang lama ribuan tahun itu, tapi tidak menyandarkan pada tradisi menulis. Tradisi menulis baru muncul di abad keempat, abad kelima Masehi, yang teks pertama yang masih bisa kita temukan adalah huruf Pallawa yang ada di Yupa, kalau cewek Yupi itu, yang ada di kerajaan Mulawarman. Jadi Baginda Mulawarman, anak Aswawarman, cucu Raja Kudungga, yang mempersembahkan banyak kepada dewa itu. Di antara persembahannya itu adalah hewan ternaknya 1000 sapi itu. Nah, ternak itu lalu ditambatkan di mana? Di dalam tonggak-tonggak pemujaan itu. Nah, tonggak pemujaan itulah yang pertama kali menerapkan tulisan. Jadi orang menulis itu karena ada kuasa yang akan melekat padanya itu. Kalau enggak ya ngapain menulis itu. Di sini kuasa keagamaan sekaligus kuasa kerajaan dari kerajaan Kutai yang lalu memberi legitimasi, jadi tulisan perlu ada. Dan di beberapa bagian dari penjuru dunia, tulisan hadir sebagai gambar atau gambar yang sebagai tulisan. Kalau kita membagi tulisan itu kan ada yang sifatnya itu aksara, itu ada yang sifatnya fonetis, dan ada yang ideografis. Yang ideografis itu gambar, yang satu menggambarkan figur, yang satu menggambarkan bunyi. Gitu. Biblioteka Alexandrina mengukirkan lebih dari 200 alfabet itu perpustakaan besar di Alexandria itu, yang lalu menunjukkan bahwa budaya tulis ini memiliki diversifikasi yang luar biasa, dan inscribe di dalam ini sebagai konsentrasi dari teks-teks tersebut itu. Nah, lalu muncul tantangan, bedanya apa sih menulis dengan teks itu. Jadi teks biasanya dipahami sebagai coherent written message itu. Menulis bisa berupa simbol-simbol lepas, rajah tadi kan simbol lepas itu saja itu, yang tidak selalu menjadi pesan yang koheren. Kalau dia terstruktur menjadi kalimat, mengungkapkan sesuatu, maka dia seringkali diposisikan sebagai coherent written message yang bisa dirujuk secara independen dari situasi, circumstances ketika dia dibuat itu. Jadi ketika teks itu sudah dicabut dari, dia sudah dituliskan, maka dia kehilangan relasi dengan situasi yang saat itu melatar belakanginya itu. Kemarin ada diskusi yang menarik ketika membahas tentang teks proklamasi gitu. Lalu mana yang asli itu? Karena yang asli itu atau yang naskah yang paling awal itu justru tidak pernah dibacakan itu. Itu pun sudah dibuang lalu oleh Alex Mendur di Pulung itu untuk disimpan lagi. Nah, ketika itu kan lalu momen penciptaan teks itu sudah dimerdekakan dari teksnya. Yang sekarang 2 hari ini paling enggak atau 3 hari ya, semua orang membicarakan Butejo itu, ikut-ikutan aja gitu. Tapi yang menarik bagi saya adalah kelihatan sekali di sini bahwa teks yang di situ hadir dalam bentuk subtitle karena lalu dibaca oleh orang yang tidak berbahasa Jawa, itu memiliki keterbatasan. Ini kisah tiliknya Butejo ini menjadi tidak sepenuhnya bisa dipahami ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau apalagi bahasa Inggris. My God Forgive Her itu kelihatan religius sekali itu. Tapi juga di situ ada ungkapan-ungkapan yang lain yang ditampilkan dalam bentuk gambar. Dia sedang buka Facebook gitu untuk bergosip pria itu. Artinya tanpa Facebook yang berupa image yang didistribusikan lewat dunia maya, diskusi ini menjadi cukup berbeda gitu. Jadi
Artinya ada entitas verbal yang berupa teks, yang dia itu akan memiliki keawetan ketika dia sebagai teks, tapi akan kehilangan keutuhannya kalau dikaitkan dengan konteksnya atau segala sesuatu yang melatar belakanginya. Ketika dia dilepas menjadi satu teks begitu saja, itu biasa sekali saya mendengar mbok jadi orang itu yang solutif, gitu. Tapi dia menjadi punya pesan yang sangat berkelindan dengan entitas-entitas yang lain ketika diucapkan dalam suatu setting tertentu itu. Maka di sini ada tantangan besar antara teks sebagai entitas verbal dan entitas-entitas non-verbal yang tidak bisa direkam dalam bentuk tulisan itu terus akan menjadi seperti apa itu. Bahasa terutama di Barat itu ada spekulasi yang menarik, tidak pernah terbukti secara ilmiah, tapi secara logis mereka berargumen bahwa antara bahasa, rumah, dan api itu adalah satu paket itu. Jadi karena ingin menjaga api maka diperlukan rumah, karena nongkrongi bersama maka diperlukan kesepakatan dan komunikasi, dan kesepakatan berkomunikasi ini akan terbentuk ketika kita menggunakan bahasa. Sehingga maintaining the fire itu sesudah Prometheus mencuri api, maka berikutnya adalah pengetahuan yang terbentuk, dan pengetahuan yang paling fundamental adalah pengetahuan tentang bahasa. Dan untuk menjaga api itu maka diperlukan tempat untuk menyimpannya itu. Nah, teks itu muncul berikutnya ketika tadi sesudah berbahasa. Jadi tadi kita sudah membahas bahwa antara bahasa yang lisan dan muncul menjadi tulisan itu jauh lebih lama. Jadi kita hidup jauh lebih lama sudah berbahasa tapi belum bertulisan ketimbang berbahasa dan bertulisan. Sehingga dia memerlukan pembakuan itu karena akan ketika dituliskan maka dia akan memiliki tadi kemampuan untuk dilepaskan dari konteksnya sekaligus masalah karena dilepaskan dari konteksnya. Yang mungkin kalau kita tarik garisnya secara paralel maka antara menulis bahasa menjadi tulisan maka sama aja, dari bangunan menjadi arsitektur itu mungkin juga lalu menjadi sesuatu yang memerlukan agreement gitu. Bangunan dapat berupa apa saja, tapi arsitektur memerlukan kesepakatan sosial. Ini dimensi sosial dari arsitektur, dan dimensi fisik dari tempat api tadi lalu menjadi hearth atau menjadi perapian. Sehingga menulis itu menjadi step ahead dari berbahasa yang berkesenjangan mungkin sangat jauh dari segi periodisasinya. Mereka yang bermain dengan etimologi juga meyakini bahwa teks itu memiliki akarnya dengan tekstur dan tekstil karena sama-sama menjalin komponen yang banyak untuk menjadi satu jalinan yang koheren. Nah, serat-serat yang banyak akan menjadi kain, bunyi-bunyian dan kata-kata yang banyak akan menjadi teks. Gitu. Jadi teks menekankan pada jalinannya. Ini contoh batik Basurek dari Bengkulu, atau orang Jawa juga sering membuat batik-batik serabat itu, batik yang diisi tulisan yang kadang juga nggak bisa dibaca. Gitu. Nah, ketika realitas itu disederhanakan lalu menjadi teks yang bisa dibawa kemana-mana, tapi untuk kehebatan dari teks adalah dia bisa memicu kreativitas untuk direkonstruksikan. Gitu. Sehingga salah satu gambaran yang paling menariknya adalah relief-relief candi yang luar biasa kaya yang dimiliki. Gitu. Semua orang tahu kalau naskah-naskah suci itu datangnya dari India. Gitu. Kalau kita bicara ini di Borobudur, maka Mahakarma Wibangga, Lalita Wistara, Gandavyuha, Jataka, Wadana, dan sebagainya itu semua teks impor. Gitu. Tapi ketika dia akan diwujudkan untuk menjadi image, menjadi gambaran, maka dia lalu dilokalisasi. Sang Siddhartanya boleh pangeran yang lahir di Taman Lumbini, tapi adegannya menjadi sangat lokal.
kita menjumpai banyak sekali adegan-adegan yang seperti ini yang lalu menjadi sangat hidup dengan entitas-entitas yang di luar teks. Teks tidak pernah menyebutkan ini itu bahwa oh rumahnya itu berpanggung, nggak tahu ini rumah atau lumbung itu, yang kolongnya juga bisa dipakai untuk berkehidupan. Kita punya ladang padi atau sawah itu yang ternyata diserang tikus. Ada anjing yang rebutan sisa makanan, ada orang-orang yang berkumpul di seberang sawah, dan sebagainya. Settingnya adalah setting yang sangat lokal, ya. Kita tidak menjumpai rumah-rumah seperti ini di India, atau di Jawa sekarang juga sudah enggak gitu. Tapi bahkan sampai tanamannya kita bisa tahu, oh ini nangka, ini pisang, dan sebagainya itu bukan sekedar bahwa ini ada pohon gitu. Artinya di situ ada level komunikasi yang menjadi sangat komprehensif dari teks yang hanya sebatas bercerita tentang figur suci dan perjalanan yang dilaluinya, tapi di sini lalu dihidupkan. Jadi teks nanti, mungkin kalau dalam bahasa arsitektur juga seperti itu, ketika kita bicara tentang, ketika kita menggunakan suatu teks lalu menariknya ke wilayah penciptaan, maka dia bukan menjadi resep yang SNI 1, 2, 3 itu, tapi dia menjadi modal untuk dihidupkan kembali. Ini contoh 2 relief tentang penculikan Sinta oleh Rahwana. Yang kiri relief di Prambanan, yang kanan itu relief lepas, yang nggak tahu ini diperdagangkan di Inggris. Tapi yang saya akan bicarakan di situ adegannya hampir sama itu. Jadi ada Rahwananya dalam bentuk seorang pendeta lokal gitu yang lalu masuk ke wilayahnya Sinta dan lalu menculiknya. Adegannya cuma yang di sini lebih kalem aja, yang di Jawa Timur. Sintanya kelihatan sedikit bergejolak, tapi yang di Jawa Tengah gejolaknya lebih besar. Tapi sebagai arsitek kita lalu melihat bahwa di sekitarnya dia tidak di tengah hutan, tapi di tengah lingkungan perumahan itu. Nah, rumahnya berbeda itu. Nah, ini bahwa dalam setting yang sama itu sama-sama di Jawa, ceritanya sama-sama dari India. Biasanya diatributkan kepada Valmiki, Ramayana itu, tapi ketika dibawa ke Jawa lalu dihidupkan dalam konteks Jawa, dan bahkan Jawa dari waktu ke waktu juga mengalami perubahan. Ini ada pohon pisang itu. Rumahnya yang di sini berkaki panggung, sementara di Jawa Timur kita menjumpai rumahnya berdiri di atas landasan yang pejal itu. Nah, sebenarnya ini bagian yang dulu sudah pernah saya sajikan sama dengan Ibnu Fadlan tadi, apa ya, 99 juga. Waktu itu Pak Yosef sedang bahagia dengan angka-angka, sehingga saya menemani berbahagia dengan membuat tulisan 99 tanggal 9 bulan 9 tahun 99 itu, untuk menelisik beberapa ngapain sih orang menulis itu. Saya nggak tahu naskah Lagaligo ini tulisan atau gambar ya, bagus sekali. Sebenarnya nggak ada urusan dengan ini, tapi karena gambarnya saya suka itu, bahwa antara menggambar dan menulis, arsitek itu kerjaannya gambar atau nulis lah gitu. Kalau Mas Anas kan teks gitu kan, sehingga dia teks. Mestinya beliau yang berkisah tentang ini gitu. Nah, gambar dan tulisan hadir di dalam kehidupan, sehingga masing-masing akan punya peran. Seringkali gambar ini tidak pernah dijelaskan di dalam teksnya gitu, sehingga gambar ini juga jalan sendiri aja gitu. Apalagi detailnya, kita bisa mengenalinya. Ini ada seorang Brahmana yang didatangi 3 satria dengan ditemani seorang putri dan pengasuhnya yang ada di depan rumah gitu. Nah, apakah rumahnya itu model apa dan sebagainya, kita tidak mendapat penjelasan apa-apa, tapi antara teks dan figur itu berkelindan untuk kadang nyambung, kadang enggak dengan kisah yang disajikannya. Yang juga menarik adalah buku Oma saya edisi yang dulu itu, gambarnya adalah dari Pawukon gitu, atau perhitungan siklus 210 harinan itu. Yang di dalam Pawukon ini selalu ada gambar tokohnya. Jadi ini karena Dewi Sinto, maka tokohnya Sinto, ada pohonnya, ada dewanya, ada burungnya, dan ada rumahnya. Kelengkapannya seperti itu. Sehingga kita selalu mendapati figur-figur rumah di sini. Artinya rumah menjadi bagian inherent dari semesta tekstual ini.
moda penulisan juga yang menantang saya. Dulu saya kerjaannya itu jadi penerjemah. Kalau saya lihat sendiri, sekarang nggak percaya kalau dulu bisa menerjemahkan 500 sekian halaman bersama Bu Nancy Florida itu. Kanjeng Mas Ayu Tumenggung Budaya Ning Tias kalau nama dari keraton yang beliau dapatkan itu. Nah, di sini saya mendapat jeweran yang menarik. Selain teks ini adalah sejarah, tapi juga sekaligus ramalan itu. Jadi menuliskan masa silam itu untuk mengarahkan masa depan, bukan masa silam sebagai entitas yang independen dari kepentingan-kepentingan untuk mengubah masa depan. Dia menulis dalam rangka mengubah masa depan. Gitu. Judulnya Babat Joko Tingkir yang tidak ada Joko Tingkir di situ. Gitu. Dia anticipating the Joko Tingkir. Gitu. Tapi yang saya paling terhenyak waktu itu adalah setahu saya kalau yang namanya menerjemahkan itu kan mengalih bahasakan sehingga pembaca dalam bahasa yang baru itu mendapatkan kejelasan gitu. Lalu saya berusaha seperti itu dan hidup saya terjepit karena di sini ada teks bahasa Inggris, ada naskah babat aslinya yang berbahasa Jawa dan saya harus memproduksi dalam bahasa Indonesia. Saya menerjemahkan Jawanya atau menerjemahkan Inggrisnya ya gitu. Tapi yang lebih menyentak bukan itu, tapi ketika saya menerjemahkan teks Jawa itu sejelas-jelasnya, maka Bu Nancy bilang, "Jo Mas, ini enggak gitu kok." Lah terus yang benernya gimana Bu? Bener iki ra jelas encenan. Nah. Jadi saya harus membuat ketidakjelasan baru gitu. Frasa pembuka misalnya Nihantone ngulun manulat sri itu kalimat yang berbunga-bunga tapi tidak jelas. Nah saya berusaha menjelaskan dan saya ditegur. Uncan aslinya kira jelas kok mbok gawe jelas itu. Enggak. Ternyata menerjemahkan ketidakjelasan itu menjadi sesuatu yang penting ketika kita harus melintasi dari satu paradigma ke paradigma yang lain karena memang di awalnya itu adalah ketidakjelasan sehingga jangan di teks yang baru itu menjadi jelas itu. Nah, kalau kita berbagi tentang tadi tentang moda-moda penulisan, maka arsitektur itu pernah menjadi bagian dari penulisan dengan berbagai cara itu. Yang pertama adalah dia menjadi salah satu entry dari ensiklopedi kebudayaan. Di dalam ensiklopedi maka isinya banyak dan celakanya centini ensiklopedi tanpa entry yang jelas itu karena dia naratif cerita dari satu tempat ke tempat yang lain mengumpulkan pengetahuan yang terserak di seantero Jawa itu yang kita sulit sekali kalau mau cari tentang rumah itu hanya ada di dua bagian itu, sehingga jilid 1 dan jilid 3 itu di antara hampir 200.000 larik. Nah, mencari yang itu. Tapi oke lah, poin saya adalah bahwa penulisan arsitektur di sini ditujukan untuk menjadi bagian dari semesta pengetahuan. Pengetahuannya bisa banyak sekali, mulai dari yang paling sering dianggap penting adalah Kama Sutra atau cara-cara bercinta, padahal isinya macam-macam dari teologi, macam-macam gerak tari, macam-macam kerupuk atau macam-macam panganan yang ada itu. Nah, di sini Centini menghimpunnya tanpa beban itu. Dia tidak berusaha untuk mengatakan ini yang baku dan semua harus merunut ini. Dia cerita di sana ada orang yang bikin dengan cara seperti ini loh. Di pojok sana ada pengetahuan yang seperti ini loh gitu. Dia paparan yang inklusif yang akan menjangkau sebanyak-banyaknya tanpa batas, tanpa otoritas yang akan melegitimasinya. Di dalam Centini itu menariknya adalah ini sudah ditulis dalam masa kolonial, tapi tidak ada seolah-olah tidak pernah terjadi kolonialisasi di situ. Yang kedua, di sini juga tidak ada raja atau kerajaan itu hilang sama sekali itu. Nah, dengan demikian maka figur-figur yang biasanya menjadi pengotorisasi suatu pengetahuan menjadi dimerdekakan dari Centini. Yang kedua ini tesisnya Mas Anas itu. Nanti kalau ada pertanyaan yang jawab Mas Anas itu. Tentang primbon itu. Primbon itu kalau Centini concernnya adalah menghimpun pengetahuan untuk membuat orang menjadi cerdas itu. Dia menggeser pusat-pusat kecerdasan itu dari lingkup-lingkup keningratan menjadi milik banyak orang.
Nah, Primbon ini menjadi, saya menyebutnya sebagai manual for living. Dia petunjuk praktis. Primbon nggak ada urusan dengan kata-kata yang berbunga-bunga sastrawi yang menimbulkan banyak ilusi. Dia berurusan dengan pedoman-pedoman praktik. Kalau hari Sabtu boleh pergi kemana, kalau mau naruh pintu ada di sebelah mana, kalau nanam pisang ada di pojok mana, kalau mencari kuda maka bentuknya seperti apa itu. Karena di dalam dunia primbon itu segala sesuatu itu akan memiliki keterkaitan, gitu, akan memiliki kecocokan. Jadi primbon itu adalah skema untuk kecocokan, grid cocokness. Gitu. Kalau kau bisa menemukan kecocokannya, maka engkau akan mendapatkan kebaikan dari situ, karena kau telah bisa mengharmoniskan semesta. Primbon juga ditulis dalam latar tradisi Islam, bukan Islamnya menyuruh menulis primbon, tapi latar sosiologisnya. Artinya di masa Islam kan pendeta itu tidak ada, sehingga otoritas itu dialihkan menjadi teks itu. Siapa saja sekarang bisa membaca itu untuk mencari tahu jodoh yang baik itu lahir hari apa itu. Kita tidak perlu berkonsultasi ke orang tua atau tokoh-tokoh spiritual yang ada di situ, tapi ya cari sendiri di ensiklopedimu itu. Di antaranya adalah tentang rumah itu. Bagaimana kita membagi plot lahan itu, bagaimana memilih lahan, bagaimana memilih kayu dan sebagainya itu. Primbon tidak berurusan dengan technical manual itu, sehingga dia tidak ada urusannya dengan cara menggergaji atau memotong kayu itu misalnya. Dia juga bukan dia pengetahuan untuk umum itu. Yang lalu di antara beberapa teks itu ada cara untuk memilih tukang. Berarti kan nanti untuk dieksekusi oleh tukangnya. Tapi dia memiliki otoritas untuk mulai membangun rumahnya bulan Suro apa Sapar ya. Gitu. Nah, itu bisa dicek di dalam manual for living itu. Arsitektur menjadi bagian dari pedoman praktis berkehidupan. Sementara di Centini dia menjadi khasanah pengetahuan. Gitu. Turunannya adalah di manual for profesional. Kalau kita bicara Kawruh Kalang, maka ini menarik karena penulisnya sendiri mengakui bahwa dia menuliskan ini untuk orang lain itu. Kelihatannya bukan tukang tapi sangat familiar dengan ketukangan. Dia lalu membuat merecord instruksi-instruksi atau manual-manual untuk menjadi petunjuk-petunjuk pertukangan. Di antaranya adalah skema atap seperti itu, lalu pojoknya ada digedek ya, membuat tanda-tanda ini usuk ini ada di sebelah mana. Ini berguna sekali ternyata ketika kita harus merekonstruksi bangsal Trajumas di Keraton yang ambruk waktu gempa 2006. Begitu ambruk, semua komponen bangunannya disingkirkan oleh TNI yang memperlakukan itu seperti bongkaran rumah gitu. Waduh, usuk yang sebelah sini tadi yang mana ya? Dan ketika diperiksa ternyata tanda-tanda ini masih ada. Oh, yang Nurwitri itu ada di sudut, yang Bio-Bio itu ada di sudut mana lagi gitu. Nah, maka Kawruh Kalang berguna untuk menjadi professional manual. Dia bukan menjadi owner's manual, tapi menjadi manualnya untuk mereka yang akan melaksanakannya. Dalam beberapa hal teks akan membantu. Tapi di situ ternyata di dunia nyata ternyata variasi sambungannya banyaknya gitu. Sehingga antar bangsal yang hanya sebelahan saja di keraton itu kita tidak bisa mengasumsikan bahwa sambungan di bangsal A sama dengan bangsal B gitu. Oke, itu kisah yang lain lagi. Ternyata teks punya keterbatasan juga. Ini Kawruh Kalang itu membantu untuk tadi mendistribusikan komponen dan mungkin beberapa basic information itu. Yang menarik juga adalah karena di awal abad ke-20 ketika Balai Pustaka itu mulai Komisi Bacaan Rakyat yang lalu menjadi Balai Pustaka, Wedalan Balai Pustaka itu ternyata juga memproduksi petunjuk serupa. Judulnya dalam aksara Latin, tapi isinya dalam aksara Jawa. Itu. Penuntun tumrap tukang batu. Ini makalahnya Mas Jo, jadi nanti kalau datanya juga ke Jo aja. Ada tuh tadi orangnya. Di situ mulai ada foto bahkan. Itu. Tapi intinya bahwa di sini ini adalah petunjuk-petunjuk praktis untuk aduan semen, untuk bata.
berbeda dengan dengan Kawru Kalang tadi yang dia merekod pengetahuan masa lampau karena dikhawatirkan itu hilang. Tapi ini menulis untuk mengubah itu. Yang masang bata belum banyak itu, kayu sudah banyak sih tukangnya gitu. Tapi maka lalu dia mengambil posisi tukang batu nih wes yang tak ajari teknik-teknik baru itu. Penulisnya orang Belanda sehingga jelas teknik pemasangan batu yang yang berangkat dari tradisi batu kata Mas Anas. Kalau ya ada airnya sih batunya itu juga batu batanya itu. Nah di sini ada positioning yang berbeda lagi dari cara penulisan tersebut itu. Yang keempat adalah ini melanjutkan dari tradisi Centini, tapi lalu memosisikannya sebagai khasanah tematik. Gitu. Waktu itu sedang terjadi sistematisasi kebudayaan juga. Ketika tahun 1890-an, akhir abad ke-19, Patmo Susastro itu menulis Bauwarna. Dia membuat ensiklopedi supaya mudah kalau mau mencari ada berapa tipe wayang Arjuna, ada berapa macam sesaji atau apa itu. Patmo Susastro menulis itu dan menulisnya dalam entry yang alfabetikal itu, sehingga ini loh caranya, lalu ada di depan ada petunjuk. Yang itu kita nggak bisa mendapatkannya dari Centini. Diberi petunjuk cara untuk membacanya sehingga dan mencari entry-nya sehingga nanti Anda tidak kesulitan untuk mendapatkan informasi yang dituju. Kalau Centini itu kadang bejo aja mendapatkannya, kecuali kalau kita hafal keseluruhan yang voluminus itu. Dia untuk rengeng-rengeng aja kok itu, karena dia ditulis dalam bentuk tembang juga, maka ya sak nemunya aja juga nggak apa-apa, tetap enak kok gitu. Walaupun pengetahuannya memiliki akurasi atau ketika dicek antar teks itu memiliki tingkat akurasi yang cukup baik, tapi dia sendiri bukan dimaksudkan untuk mudah dibaca. Gitu. Dia dimaksudkan untuk memberi membangun pribadi-pribadi yang cerdas tadi, yang tahu segala sesuatu. Gitu. Nah, tadi Patmo Susastro menulis di tahun akhir abad ke-19 tentang Bauwarna yang berupa kumpulan pengetahuan yang terstruktur alfabetikal, tapi lalu di sekitar 15 tahun sesudahnya dia menulis Serat Tata Coro. Gitu. Serat Tata Coro itu dia menjudulnya, walaupun Tata Coro itu artinya yang tertib dan tertata itu, tapi isinya justru yang tidak tertib. Nah isinya itu tahayul ya. Dia menyebut bahwa ini isinya gugon tuhun tahayul yang masih dipercaya oleh orang Jawa. Nah, belief lalu diposisikan sebagai tahayul. Ini lalu sudah berhadapan dengan konstruksi pengetahuan yang rasional itu. Lalu kumpulan-kumpulan yang tidak rasional itu disendirikan untuk menjadi himpunan tahayul, tapi masih menjadi bagian dari kehidupan kami. Seolah-olah excuse maaf kami masih percaya tahayul gitu. Nah di situ menulis tapi menyelamatkan informasi, tapi sekaligus ada konstruksi untuk marginalisasi. Jadi sorry ya, aku beda gitu kan. Nah Patmo Susastro menulis tentang tata coro isinya macam-macam sesajen, macam-macam selamatan dan sebagainya itu yang mungkin menjadi bagian dari dunia irasional. Yang menarik bukan isinya secara rinci, tapi bahwa ada pemilahan bahwa gugon tuhun akan memiliki posisinya sendiri. Sementara di dalam primbon ya nggak ada urusan itu, ya semua itu baik kok gitu kan. Baiknya itu bisa dijelaskan secara rasional, tapi enggak juga nggak apa-apa gitu. Nah di sejalan dengan serat Tata Coro tadi, maka ada seorang yang kayaknya nggak dikenal namanya, menulis tentang Kawruh Griya, yang dia membukanya dengan banyak yang sudah nulis itu kan, sehingga kalau kita nggak kebagian kapling penulisan oleh orang-orang Eropa sudah menulis semuanya, maka mari kita menuliskan yang mereka belum menuliskan. Gitu. Jadi mulai ketika Batavia Genootschap mulai disusun itu para Javanologis itu menjadi cukup agresif, orang seperti Cohen Stuart lalu mengedit Serat Bratayuda dan dia merasa lebih Jawa ketimbang orang Jawa.
Ronggo Warsito itu kalau berkonsultasi juga dengan takzim kepada Winters bersaudara itu untuk menanyakan tentang makna suatu kata kawi. Nah, di sini menarik bahwa wilayah rumah itu ternyata belum dikaji oleh orang Eropa. Maka ini di antara alternatif yang kita masih bisa untuk menuliskannya. Walaupun kita melihat ini banyak juga yang recycling dari Centini, tapi bahwa dia lalu menjadi satu entitas tersendiri, bahwa kitab tentang rumah itu menjadi penting. Dia dicuplik lalu dikembangkan. Nah, yang terakhir adalah menulis untuk mengubah itu. Dia mengajukan kritik-kritik yang untuk menyatakan bahwa praktek yang ada sekarang ini sudah tidak relevan lagi. Maka kita perlu untuk memiliki arsitektur yang baru. Ini menjadi corong pemerintah kolonial yang lalu menuliskan di awal abad ke-20. Jadi di awal abad ke-20 itu memang terjadi banyak perubahan. Selain perubahan sosial juga di tahun 1910 sampai 1930 mungkin itu kalau sekarang corona merenggut ribuan jiwa, maka waktu itu jutaan itu pes itu. Yang konsekuensinya rumah juga harus dirombak. Nah, dengan pertimbangan sanitasi, higiene itu, maka banyak propaganda-propaganda untuk menekankan bahwa rumah itu perlu berubah. Tapi tanpa penjelasan yang cukup rasional, ini Mantri Guru dari Kretek, mungkin Kretek sekitar Wonosobo itu yang menulis dalam bahasa Jawa, tulisan Jawa, artinya untuk audiens Jawa, yang menyebutkan bahwa sudah enggak zamannya lagi rumah kayak dulu itu. Gitu. Kalau katanya rumah orang Jawa itu bisa ngerjekeni, bisa mendatangkan rezeki, maka pasti kita udah jadi orang kaya dah. Nyatanya enggak kaya-kaya gitu. Nah, di situ lalu dia mengujinya secara empiri dan nyatanya enggak. Mari kita berubah kayak rumah orang Eropa itu loh. Tapi dia sendiri tidak mendeskripsikan rumah orang Eropanya itu seperti apa gitu. Tapi cuma orang Eropa itu rumahnya bagus-bagus gitu. Nah, tanpa harus menjelaskan rujukan presiden Eropanya, maka si Mas Mantri Guru ini mengusulkan perubahan-perubahan tentang rumah yang baik itu. Nah, dengan demikian, maka kita kurang lebih menjumpai bahwa menulis itu seringkali terjadi di saat kita ingin mengajukan gagasan secara kritis, dan itu penting ketika di masa krisis. Krisis yang terjadi ketika ada praktek-praktek yang dulu kelaziman lama yang makin lama makin hilang, itu, lalu berusaha untuk dituliskan. Ketika praktek itu masih jalan, mungkin urgensi untuk menulis nggak ada gitu. Atau ketika ada pengetahuan baru yang akan mendominasi, bahkan akan memformatkan ulang pengetahuan lama kita, sehingga kita berada dalam situasi kompetitif dengan pengetahuan baru tersebut. Gitu. Maka ada urgensinya latar belakangnya pemikiran kritis, tapi urgensinya menjadi muncul dalam situasi-situasi kritikal. Dalam situasi kritikal, maka menulis menjadi rescue, menulis menjadi record, menulis menjadi amanah untuk dapat, kalau toh di dunia nyatanya kita tidak bisa nututi, tidak bisa untuk megangnya lagi, maka at least paling tidak kita punya tulisannya. Atau kalau kita ingin mewujudkan lagi, maka kita masih punya pedomannya. Maka di situ ada sense of authority, ada pedomannya kayak ngopo toh. Nah, relasi antara kritis dan krisis inilah yang melahirkan tulisan, diantaranya adalah tulisan-tulisan arsitektur tadi, justru menjadi penting di saat arsitektur ini sendiri sedang berubah. Tadi wabah pes itu akan membuat bangunan-bangunan di desa juga banyak dibongkari, terutama yang menggunakan usuk dari bambu yang disusun kayak rakit, itu raguman kalau orang Jawa bilang. Karena di situ dianggap menjadi sarang tikus, sampai ke penjuru Manggarai di Flores sana juga rumah-rumah besar dibongkari karena untuk membasmi faktor untuk dari wabah tersebut itu. Tapi sekaligus langgam baru juga mulai merangsek sampai ke jantung-jantung istana. Maka within that situation, dalam situasi yang seperti itu, nulis
supaya yang terancam tadi bisa dilestarikan. Ketika dulu situasinya baik-baik saja, maka urgensinya, kan berarti nggak ada tulisan, tapi urgensi untuk menulisnya menjadi tidak begitu terasa. Gitu. Tapi yang ditulis itu apa? Perlukah kita nulis itu? Ini dalang yang sekarang sedang super populer. Kemarin Pak Yusuf sempat tanya, nek Seno piye? Kata Bagong Seno. Gitu. Nggak tahu, luar biasa populernya sehingga menyita panggung di dunia nyata maupun di dunia maya. Gitu. Dan ini menjadi fenomena yang menarik adalah wayang itu kan memiliki sandaran pada tradisi tulisan. Tapi tradisi tulisan itu bukan untuk mendominasi pengisahan. Dia bisa saja dipelintir atau diberi variasi yang begitu banyak sehingga sehingga memunculkan ragam-ragam pementasan. Jadi kalau Lauris itu pergumulan antara dalang desa dan keraton itu terjadi terus-menerus. Dalang desa tidak mau diformatkan kisahnya sebagaimana naskah-naskah baku yang sekarang kita sebut sebagai pakem di keraton itu, ya suka-suka saya lah gitu kan. Tapi tanpa naskah kita juga tidak bisa. Lalu kita nggak punya siapa Kresno, siapa Arjuna dan sebagainya, itu lalu kehilangan eksistensinya kalau kita tidak punya kisah besar Mahabharatanya. Tapi kalau kita hanya punya kisah Mahabharatanya, maka dia akan menjadi beku juga, maka bisa diberi variasi yang begitu banyak. Bahkan kadang tak terduga itu. Nah, di sini muncul pertanyaan, who is the interpreter itu? Siapakah yang akan memodifikasi itu? Dalang itu, saya selalu yakin bahwa profesi yang paling mendekati dengan arsitek itu adalah dalang, karena dia kolaborator itu. Arsitek itu kan harus berkolaborasi dengan banyak pihak, sebagaimana dalang itu juga. Tapi dalang adalah the sole authority, dia penguasa satu-satunya itu. Seno itu kadang mengeluh ketika ini misalnya dia terkenal punya wayang 2 yang gede sekali itu. Nah, pernah satu pentas itu yang nanggap itu tidak memberi cerita, tapi pokoknya lakonnya terserah. Asalkan kedua wayang itu dimainkan itu. Ngangkatnya aja susah itu, tapi juga harus membuat cerita baru itu, sehingga ada request dari luar sana yang lalu membuat itu baru. Nah, di sini relasi antara pakem, antara bakuan dan variasi. Carangan itu variasi dalam bentuk cerita, sanggit itu variasi dalam bentuk adegan dialog, unit-unit yang lebih kecil itu. Nah, tapi ternyata tidak sesederhana itu. Kemarin juga pernah ada yang pengen bikin minta lakonnya Rabine Bagong, nikahnya Bagong itu nikah sama siapa juga nggak jelas itu kan. Maka lalu dia terpaksa harus membuat kisah baru karena ada request dari customer itu. Nah, meskipun secara umum ada carangan, ada type dan ada pakem atau yang menjadi bakuannya dan carangan dan sanggit yang akan menjadi variasinya, tapi kayaknya tidak ada pakem tentang pakem. Jadi apa yang harus ada di pakem itu ya? Pakemnya boleh berubah sih gitu. Sehingga misalnya kalau di sini kita melihat Arjuna itu kan sangat tampan gitu, sehingga diminati atau digila-gilai oleh banyak perempuan dan anaknya banyaknya gitu. Ini barisan anak Arjuna yang masing-masing lokalitas bisa punya ceritanya sendiri. Atau yang mungkin lebih dramatis itu anaknya Werkudara atau anaknya Bima. Di India itu anaknya 1, Gatotkaca. Di Solo anaknya 2, Gatotkaca dan Antarja. Di Jogja tambah Antasena. Di Banyumas tambah Srenggini, jadi 4. Tapi ternyata kalau kita kumpulkan di banyak tempat itu bisa lebih dari 10 gitu kan. Variasi siapa anak Bima. Gatotkaca pasti ada, Antarja ada. Antarja kadang sama dengan Antasena. Tapi yang lain-lain itu bisa datang dan pergi. Nah itu kan contoh kenyalan terhadap figur Bima tadi. Tanpa Bima tekstual kita juga tidak bisa menciptakan. Jadi dia menjadi pijakan untuk berkreasi, tapi bukan menjadi penjara. Bagaimana teks itu menjadi kerangka untuk dimodifikasi, tapi tidak menjadi belenggu untuk berkreasi. Gitu.
Begitu juga Petruk Dadi Ratu, ini yang seringkali dipleset-plesetkan dengan fenomena politis sejak kemunculannya di akhir abad ke-19 itu. Ya, ceritanya Arjuna melawan raksasa, kalau kisah Arjuna Wiwaha itu. Mendapat senjata dari dewa, titik. Tapi lalu di Jawa, lah kan Arjuna pergi, gitu kan. Terus saudaranya mencari. Oke, lalu muncul kisah mencari Arjuna. Ketika saudaranya mencari, itu jimat Kalimosodo, pusaka saktinya orang Amarta, itu ternyata dicuri orang, gitu kan. Lalu muncul kisah Mustokopeni. Nah, jimatnya itu ketika mau dikembalikan, ternyata diembat Petruk. Lalu Petruk, muncul kisah Petruk Dadi Ratu, karena sudah megang jimat itu, Petruk menjadi luar biasa saktinya. Itu. Dan ini menjadi, di satu sisi variasi tadi dari kisah Arjuna Wiwaha yang sebenarnya so simple itu, lalu menjadi Petruk Dadi Ratu. Nah, ketika Petruk Dadi Ratu, maka dia menjadi agenda politis. Lalu, oh itu kan karena raja dulu ingin mengkritik residen yang sebenarnya dia tidak layak untuk memimpin karena dia hanya Petruk saja tapi Dadi Ratu dan seterusnya. Artinya ada kepentingan-kepentingan politis yang lalu bisa ditumpangkan pada variasi-variasi naratif tersebut itu. Jadi ada Petruk dan ada itu. Nah, tapi tulisan di sini menjadi kerangka yang walaupun para dalang mungkin nggak pernah membaca itu. Saya ketemu profesor di Fakultas Filsafat yang dia sendiri dalang dan anak dalang yang sangat terkenal itu. Ya, dalang itu ngawur kabeh kok Mas, nah, sehingga dia yakin bahwa dalang itu bukan ngawur dalam arti tapi yang ngawur dalam arti orang merdeka dalang itu. Saya ketemu dengan tukang bikin wayang dan juga sama jawabannya itu. Wayang nek sing pesen dalang yang ngele atau suka-suka saja dia mau bikin wayang yang bentuknya kayak apa ya terserah dia itu. Oke. Nah, narasi bisa dituturkan oleh banyak orang sehingga kalau dan lalu bisa memiliki wujud fisiknya ini. Ini kalau sempat dolan ke Masjid Demak, maka di belakang masjid atau di sisi barat masjid selain makam para tokoh penyebar Islam dari zaman Demak, maka yang menarik adalah di sini ada makamnya Prabu Darmokusumo. Darmokusumo itu Puntadewa. Dia pertama dari kelima Pandawa itu Raja Amarta sulungnya Pandawa itu makamnya ternyata ada di Demak itu. Dan menariknya adalah kenapa dia ada di sini, karena dia nggak bisa mati, dia itu baru bisa mati sesudah pusaka Kalimosodonya itu dibaca oleh Sunan Kalijogo, lalu dibacakan, diberi penjelasan, sehingga tahu bahwa itu isinya Kalimosodo, itu kalimah syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, confession of faith-nya seorang muslim. Dan Darmokusumo ataupun Yudhistira itu pun menjadi seorang muslim lalu bisa meninggal itu. Kisah wayang yang hidup dari ketidakjelasan itu menjadi kehilangan relevansinya ketika semua sudah jelas. Ketika teks itu tidak jelas, maka dia memiliki power gitu. Tapi ketika teks sudah menjadi jelas, maka ya sudah biar teks saja yang mendominasi, aku sudah selesai tugasku, maka dia lalu wafat dan dimakamkan di sini gitu. Jadi perlukah kita hidup atau berarsitektur dengan teks ketika relasi-relasi sosial, praktek-praktek ketukangan itu masih sangat kuat dan kita bisa menghidupinya, maka kadang menjadi bahagia tanpa teks. Kalau kita jalan ke Kampung Naga di Tasikmalaya, maka kalau kita tanya sejarah, tanya filsafat yang biasanya itu orang-orang masyarakat tradisional itu akan dengan berbunga-bunga menceritakan itu, maka mereka akan menjawabnya simpel, tapi jangan, bahkan kadang kalau di hari tertentu itu nggak boleh cerita, saya pernah datang salah hari soalnya. Tapi kalau pas hari yang boleh cerita, itu pun juga ceritanya sangat simpel. Enggak ada, bukunya sudah kebakar waktu DITI nyerang sini, jadi pada tahun 50-an ketika DITI-nya Kartosuwirya itu mendominasi Jawa Barat, dan katanya kampung ini sempat dibakar, maka kitab itu ikut terbakar. Gitu. Tapi kan tahun 50 itu belum lama. Gitu. Sehingga kalau mau direkonstruksikan narasinya itu ya masih gampang lah, gitu. Bukan tahun 1500 gitu.
Tapi ternyata mereka hidup tanpa teks itu dan menikmatinya itu, karena mereka punya praktik yang sangat kuat sehingga praktik menjadi surrogate text itu. Kalau kata Ricoeur itu meaningful action itu considered as text itu. Kalau dia punya stabilitas yang cukup lama, kemapanan yang tinggi, maka dia bisa berperan sebagai teks. Bisa, makanya bisa dibaca secara hermeneutik karena dia lalu punya kestabilan sebagai teks, sebagai tulisan. Nah, Kampung Naga adalah salah satu contoh ketika praktik itu lalu menjadi teks tanpa teks itu. Dia menjadi tulisan itu sendiri karena social agreement-nya sangat kuat. Oh, siapa yang berhak bangun rumah, rumahnya seperti apa, materialnya harus datangin dari mana, kapan saya boleh membangun, kapan tidak. Primbon tadi kan perlu ditulis ketika orangnya bermacam-macam, lalu diasumsikan ada yang nggak paham. Tapi ketika sistemnya ini tertutup, itu ada berapa sih rumah di kampung 140-an atau 130-an itu lah. Yang ada di situ, dan setiap tahun mereka menyelenggarakan 6 kali hajat sasih atau semua keturunan Sanaga itu kumpul di situ untuk melakukan ritual, maka hubungan sosial, transfer praktek, dan sebagainya yang akan berkaitan dengan kestabilan pengetahuan tadi itu terjaga. Tanpa itu mereka ambiar gitu. Tapi ketika stabilitas itu terjaga, maka praktik bisa diselenggarakan. Ini yang menarik dari orang-orang di Kampung Naga itu adalah ketika ada sesuatu yang baru, karena mereka tidak punya referensi tekstual, maka mereka mengandalkan pada social agreement. Suatu ketika itu di tahun 90-an apa ya, 80-an, mereka sempat punya meja kursi. Beberapa rumah punya meja kursi, furniture itu, mebler. Nah, terus terjadi pembahasan di situ. Perlu nggak ya punya meja kursi ini? Lalu dibangun kesepakatan baru. Tidak bisa mengandalkan rujukan lama, dulu nggak ada yang menyebut itu, atau sebelum juga ada praktik itu. Lalu dengan kesepakatan itu, ya prinsipnya hanya kalau kita bisa hidup minimalis, nggak ada itu nggak apa-apa gitu kan. Maka ya sudah, nggak perlu kok gitu. Dan maka diputuskan, oke, keluarkan semua meja kursi itu. Nah, itu maka praktek yang memiliki landasan sosial yang kuat, kestabilan pemaknaan yang tinggi, itu bisa menjadi semacam tulisan. Tulisan menjadi penting ketika dalam situasi yang mengkhawatirkan karena diversity yang tak terkendali, karena ada erosi yang akan makin lenyap, karena ada perubahan yang tidak bisa diantisipasi dan sebagainya itu, maka menuliskan arsitektur menjadi penting. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebelum mendapat teguran dari Oma. Saya kembalikan pada Mas Rich. Silakan. Oke, Mas Revi. Belnya belum berbunyi, Mas Revi. Oh, belum ya? Baik, terima kasih terima kasih atas penjelasannya yang super ambiar gitu ya. Dengan beberapa informasi yang seperti dentuman meriam gitu ya. Oke, Mas Revi, kita mau ngebahas sedikit ya tentang apa yang dibicarakan gitu ya. Mungkin di dalam forum diskusi gitu ya. Ada beberapa komentar gitu yang saya mungkin nggak bisa cerna secara langsung. Mungkin saya perlu orangnya mungkin ngobrol ya, Mas Revi. Silakan. Ada Bu Altra, silakan Mbak Altra. Bu Altra tulisannya di sini yang mana ya? Sambil saya golek. Saya nggak buka ngano ya. Komen Monggo. apa ya? Saya cuman terkesima sama ketidakjelasan yang tidak boleh diterjemahkan tadi kok. Sorry. Menerjemahkan ketidakjelasan harus menjadi tidak jelas, bukan karena bukan menjelaskan, ya kan? Aslinya nggak jelas itu. Iya, karena menerjemahkan bukan menjelaskan. Tapi kan penerjemah terus bisa apa? Silakan. Mbak Altra silakan lanjutkan sampai. Oke. Nggak, ya. Saya cuma mau komentar itu, menggarisbawain aja, itu kayaknya ide yang baik. Bukan ide ya, apa ya? Kesimpulan yang baik dari Pak Revi, karena kadang-kadang dalam menerjemahkan sesuatu dari yang
dari yang Nusantara itu kita berusaha menjelaskan gitu. Padahal sebenarnya ketidakjelasan atau bukan ketidakjelasan mungkin ya, keambiguan itu adalah salah satu cirinya mungkin justru gitu. Dari situ kita malah bisa mendapatkan makna yang macam-macam itulah. Menurut saya itu sih. Oke, terima kasih. Jadi ceritanya, Silakan Pak. waktu itu saya 3 tahun apa ya saya menerjemahkan Bapak Joko Tingkir itu, dan Bu Nancy itu, Profesor Nancy Florida itu ngecek word by word secara langsung sehingga saya agak panik gitu kan. Tapi memang ketika kalimat aslinya itu tidak jelas, let's maintain the uncertainty gitu. Dan mungkin ini juga berlaku bagi teori-teori yang lain atau naskah-naskah yang lain. Sehingga misalnya kalau naskah Bedoyo Ketawang atau teks atau lirik lagu pengiring Bedoyo tarian paling sakral di Keraton Surakarta itu adalah Roko Pakeniro Sampun Atengoro gitu kan. Dalam bahasa Jawa, Roko Pakeniro gampang, kakanda gitu. Tengoro adalah have sinyal, telah memberi tanda gitu. Tapi sampun itu bisa berarti sampun itu sudah. Jadi kakanda telah memberi tanda, atau sampun itu bisa berarti jangan itu. Kakanda, janganlah kau memberi tanda. Kalimatnya sama persis itu. And there is no way to know which one is right itu kan. Ketika dia didendangkan ya enak saja, rokok, pake. Tapi ketika harus membuat kejelasan, maka di situ ada tantangan. Karena kejelasan itu akan membungkam bunyi yang lain itu, dia akan memblok variasi-variasi pernyataan yang lain itu. Begitu, jadi tidak semua seperti itu, tapi bahwa kita mungkin kita juga tidak bisa seperti Wittgenstein yang bilang katakan yang jelas, buang selebihnya itu kan. Tapi ya bahwa dalam ketidakjelasan itu bukan berarti tidak bermakna, tapi akan membuka bagi makna yang lain. Mungkin itu. Oke, Mas Revi, kalau gitu saya penasaran, gimana sih menentukan parameternya, Mas Revi? Mana yang, kan maksudnya tidak jelas itu ambigu banget ya. Bahkan ambigu itu kan punya parameter kan, supaya kita yang audiens ini bisa melihat apa sih actionnya kalau kita menemui ketidakjelasan seperti itu, ataukah misalnya mencoba berinterpretasi dengan banyak makna atau bagaimana, atau harus dijelaskan maknanya tersebut. Silakan Mas Revi. Iya, terima kasih. Wah, ini makin susah pertanyaannya. Jadi makin diturunkan Mas Revi. Kejelasan itu ada dalam berbagai level itu kan. Ada ketidakjelasan yang memang dia menjadi ketidakjelasan absolut itu. Kalau dalam tradisi keagamaan, kalau dalam Quran itu ada jajaran huruf-huruf yang memang biar aja dia nggak jelas, nggak ada, cuman bunyi kok itu, alif, lam, mim itu kayak A, B, C gitu kan. Atau mohon maaf kalau Prof. Oka nanti mungkin bisa menjelaskan, dalam tradisi Hindu ada Om gitu kan. Om itu kan dia menjadi sacred sound di situ, yang bisa dimaknai dengan banyak cara dan jangan diikat dengan salah satu makna gitu. Jadi memang dia ada dalam absolute uncertainty of meanings itu, bukan uncertainty ya, richness of meanings itu. Kalau dalam bahasa, yang kedua adalah ketidakjelasan atau ambigu yang seperti Venturian itu. Jadi I am found the richness of meaning rather than the clarity of meanings, dia selalu bilang gitu kan. Saya akan mendukung kekayaan makna ketimbang kejelasan makna. Nah, ini yang paling banyak kita jumpai. Sehingga apakah ini, sekarang kan mulai banyak yang bikin grand staircase, yang itu tempat duduk atau tempat jalan itu menjadi satu gitu kan. Dulu mesti dimarahi, toh, jangan duduk di tangga, ganggu orang lewat saja. Kalau asik kenapa enggak sih gitu kan. Maka lalu ada modifikasi staircase untuk juga sekaligus menjadi setting area gitu. Nah, di sini kita bisa merujuk pada beberapa kemungkinan. Ambivalen itu kan bukan tidak ada maknanya atau bukan kacau maknanya, tapi ada lebih dari satu makna. Variasinya masih ada kemungkinan ABC gitu, maka bisa jadi tergantung tadi kepentingannya. Ketika kita ingin membuka sebanyak-banyaknya, atau yang AB silahkan dibuka, yang C jangan karena itu akan merusak. Koherensi menjadi ukurannya gitu. Apakah ketika terjadi perubahan parsial itu koherensi secara total itu menjadi penting? Atau ada yang memang ketidakjelasan yang sifatnya itu melawan gitu, atau memberi alternatif lah, kalau enggak melawan. Dia membuat orang Jogja itu kalau menceritakan Ramayana itu beda. Jadi dosa terbesar Rahwana itu bukan karena menculik, tapi karena Sinta itu sebenarnya anaknya gitu loh. Maka dosanya dosa incest.
Nah, dia kan lalu punya cerita sendiri gitu ya. Sebenarnya loh gitu. Jadi ada kisah besar yang lalu secara lokal diberi alternatif. Sinta itu anaknya itu. Jadi kenapa nggak boleh dinikahi? Itu bukan karena raksasa nggak boleh nikahi putri, tapi karena dia itu anaknya. Tapi orang lain nggak tahu lah, semacam gossiping yang lalu dilembagakan dalam teks. Ini di dalam teksnya muncul itu kan. Nah itu kan lalu membuat alternatif. Kalau yang kedua tadi kan setara, kalau ini memberi alternatif. Saya kira 3 level itu adalah kita bicara ambiguity itu kali gitu. Ada kalinya lagi. Oh, jadi membuka lagi. Kali ada orang yang mau nambahin lagi gitu. Oh, sudah dibuka fotonya sekarang. Ternyata nggak pakai face app nggak itu Mbak Altra? Apa? Pakai face app nggak? Katanya sedang barangkali adalah kunci, Mbak. Barangkali adalah. Silakan. Apalagi kali berantas itu. Enggak. Saya nggak tahu ini sekedar nganu sih, sekedar kayak diskusi, bukan pertanyaan atau ya nggak, karena justru terprovokasi oleh pernyataannya Pak Revi tadi. Barusan juga dalam rangka PR dari Pak Rilrich juga deh. Jokowi ke saya. Banyak orang. Jadi baca bukunya Bu Maria gitu, terus tulisannya Bu Maria, terus kemarin nemu pernyataannya Bu Maria yang kesemestaan dan ketempatan itu. Kesemestaan dan kesetempatan arsitektur Nusantara adalah di arsitektonikanya gitu. Terus sekarang Pak Revi bilang tentang ketidakjelasan itu tadi, yang justru malah membuat adanya kemungkinan banyak versi gitu ya, antara krisis dan kritis tadi. Begitu ada sesuatu yang dibuat tidak jelas atau ambigu, bukan tidak jelas, tapi mungkin ambigunya itu gitu. Itu memberi kesempatan adanya kesetempatan gitu. Itu kan berarti yang ambigu ini malah jadi sebuah kesemestaan gitu. Ketuanya nyambung. Ya karena dia lalu membuka kesempatan bagi narasi yang berbeda itu kan. Kalau orang Werepu ditanya leluhurnya itu jawabnya orang Minangkabau itu kan juga. Kok iso ya? Iya, kalau dilihat secara mungkin itu juga yang membuat berbeda ya. Justru itu menariknya itu. Eropa, saya ekstrimkan aja. Eropa dan Nusantara itu berbedanya di situ. Eropa itu pakai ilmunya Pak Anas tadi yang batu dan foto. Berusaha menjadi jelas itu. Iya. Betul. Pewayangan itu 90% lakonnya kan karangan aja. Tapi kalau cocok jadi pakem. Nah, pakemnya negotiable. Jadi ada pakem, ada carangan, tapi tidak ada pakem tentang pakem itu sendiri apa itu loh. Ada, iya betul. Tapi itu benar loh. Kan jarang jadi satu kayak gini. Mungkin cara justru di situ letaknya antara kebaratan dan kenusantaraan itu ya. Kita nggak ngomong tentang yang Asia Timur atau yang mana, kita ngomong tentang Nusantara mungkin dulu sebentar. Jadi kalau selama ini yang Pak Yosef bilang Pak, arsitektur vernakular itu yang kita selalu melihat, kalau orang Barat itu melihat indigenous architecture itu bukan arsitektur. Kalau kita mau ngomong arsitektur Nusantara ya harus sejajar. Ketika sejajar itu terus orang melihat ngomong ini kok nggak jelas. Lah ketidakjelasan itu dianggap sebagai sesuatu yang minor, yang kelas kedua. Padahal sebenarnya kalau di Nusantara, loh kamu itu yang jelas ya nggak masuk akal. Justru yang jelas itu terlalu banyak kunci gitu. Jadi mungkin malah justru kita bisa, ya nggak bisa, harus tidak jelas. Kalau terlalu jelas, terlalu pakem, nggak bisa kemana-mana. Nah itu mungkin bisa dilihat juga dari strukturnya. Kalau struktur Barat ya atau Eropa, karena budaya Helen itu mengutamakan rigid, sementara kita mengutamakan gerak. Nah itu kan sebenarnya harusnya bukan sesuatu yang lebih bawah, tapi cara melihatnya sama-sama di atas, sama-sama di sejajar gitu. Ketika yang misalnya yang
publish dulu yang Nusantara. Dia ngelihat yang Helen itu, kamu ngapain bikin struktur kok nganu apa rigid gitu. Bisa gitu juga kan. Atau mungkin kata ketidakjelasan itu yang keliru. Ada kata lain, kekayaan makna. Bukan nah itulah makanya. Jadi dunia Nusantara itu mungkin bermain dengan makna, bukan bermain dengan arti. Gitu. Dan maknanya pun bukan juga kejelasan makna itu tadi yang I'm for the research of meaning rather than the clarity of meanings itu. Nah, bahasa Inggris meaning itu bisa diindonesiakan menjadi arti dan makna kan? Nah, itu atau kebalik, miskinnya bahasa Inggris itu adalah karena dia tidak bisa membedakan arti dan makna. Nah, seperti juga membedakan kami dan kita, bahasa Inggris itu tidak bisa. Tapi solutif. Solutifnya karena mereka batu itu, maka solutif bener. Enggak, dalam 3 hari ini kata solutif itu menjadi yang paling kata Bu Tejo. Maaf Pak, ini kok jadi kacau balau gini. Jadi moderator kok diem aja. Bentar. Ayo teruskan. Mikir. Ayo gimana? Oke, saya ini dulu ya. Maksudnya saya berusaha untuk menjadikan ini sebagai sebuah jembatan dulu nih. Jangan sampai makin ambigu, makin ambiar gitu ya. Tapi saya setuju bahwa begitu banyak jembatan-jembatan yang lain ya. Maksudnya begitu banyak jalur yang kita harus dilajahin. Nah, turunannya kan jadi penting waktu kita bicara soal itu. Bukan bicara soal kaitan proyeksi, ambiguitas dan sebagainya. Turunannya ini kan yang kita sedang perbincangkan gitu. Tapi saya setuju sih untuk bagaimana diskusi ini bisa melebar kemana-mana dan menciptakan jalur-jalur baru gitu. Kalau saya dalam kalimat yang lebih simpel, maka segala sesuatu itu relasional gitu kan. Jadi ketika relasinya berbeda, maka makna bisa menjadi berbeda juga gitu. Ketika relasinya dalam waktu dan ruang yang berbeda, maka juga dimungkinkan untuk adanya hal baru muncul dari situ gitu. Kalau pinjam istilahnya Mas Anas tadi, keairan itu, atau sebenarnya Barat juga macam-macam gitu. Kalau kita meminjam Deleuze itu, maka dimungkinkan ada assemblage di situ kan. Thousand Platos ya mungkin Barat yang tadi Hellenis itu adalah yang striated itulah kalau dalam bahasa dia. Striated akan selalu mengunci, tapi yang smooth itu akan membuat assemblage baru yang memungkinkan untuk setiap saat ada jalinan-jalinan yang rizomatik yang terbentuk di situ. Gitu. Clear, Mas Revi. Oke, Bu Alter ada tanggapan lagi? Enggak. Nanti tambah ambiar. Lonceng kita bunyikan, saudara-saudara. Oma Library membunyikan lonceng. Dan sempritannya. Sempritan. Oke. Menarik banget. Terima kasih atas diskusinya. Oke, kita lanjut dari Bu Altra ke Pak Joseph. Silakan Pak Joseph untuk mengutarakan pernyataan dan pertanyaannya. Silakan. Udah tertangkap di rombongan ngomong ini tadi yang kacau balau ini tadi. Kok nggak kacau balau kok ini? Kalau kacau balau udah semprit. Ini malah memperkaya diskusi kok. Ya, syukurlah. Jadi 2 pertanyaan materi saya itu di situ. Jadi menerjemahkan itu tidak harus sama dengan menjelaskan. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya lagi kan, yang sebelumnya itu kan saya mengatakan saya bahagia punya anak cucu yang namanya Rivianto Budi Santoso ini. Karena dia telah bisa, bersama dengan materinya Anas, menjadi jelas Nusantara yang air dan cair itu menjadi nikmat. Di sini Pak Revi menggunakan carangan atau apa tadi Pak Revi? Pakem atau sanggit. Nah, carangan dan sanggit. Bukan pakemnya yang dipegang, bukan. Yang dipakai itu carangan dan sanggitnya. Dan ini justru yang hadir di dalam arsitekturnya. Celakanya orang lebih banyak menempatkan arsitektur itu di dalam pakemnya. Sehingga arsitektur Nusantara seperti pendekatan kebudayaan itu menjadi mati. Ya enggak? Sebetulnya kalau kita melihat
arsitektur Nusantara itu rumah satu dengan rumah yang lain, satunya lagi tidak mungkin sama. Pasti beda. Nah, karena apa? Setiap rumah itu dalangnya sendiri-sendiri, lakonnya sendiri-sendiri, penulisnya sendiri-sendiri, dan karena itu tulisannya juga sendiri-sendiri. Yang dalam bahasa arsitektur bisa saja diartikan sebagai varian atau variasi. Tetapi di Nusantara yang disebut varian dan variasi itu tidak harus terlalu berdekatan, enggak, bisa menjadi bertolak belakang seperti yang diceritakan Pak Revi tentang tentang Rahwana yang mencintai Sinta yang sebetulnya adalah anaknya loh. Variannya itu menjadi terlalu ekstrim sampai antara yang dicintai dengan yang anaknya. Berhadapan dengan Nusantara kita memang rasanya sudah harus siap-siap untuk menggoncang tanda petik mindset kita gitu loh. Dari yang serba baku, batu, menjadi serba cair, air, dari yang serba pakem, menjadi yang serba sanggit atau carangan itu. Saya kira itu pokok materi saya, dan yang ini, yang carangan, yang sanggit, yang cair, temuan-temuan luar biasa dari Mas Anas dan Mas Revi. Sungguh saya berterima kasih. Oke, Pak Joseph. Mas Revi ada tanggapan? Terima kasih untuk berbahagia. Mas Puji berikutnya. Oke, Mas Puji. Mau ini, Mas Revi, mau saya minta beliau silahkan tampil. Mas Puji, silakan, monggo. Oh ya. Ini terkait dengan perbedaan ya antara History of Java-nya Raffles itu dengan Serat Centini ya. Ini mungkin ada kaitannya juga dengan yang tadi gitu ya. Karena kita mengingat dua karya itu dibuat di dekade yang hampir sama. Hampir sama ya, antara 1810 sampai 1820 ya ini ya. Saya nggak apal itunya ya. Halo? Kok putus? Oke, kita bahas aja mungkin ya, Mas Revi. Oke, sayangnya putus. Di sini sudah menulis bahwa History of Java-nya Raffles dan Serat Centini ditulis dalam periode yang sama, satunya Logos dan Mitos, yang satunya tulisan dalam budaya tulis. Satunya lagi tulisan dalam budaya lisan, yang satu karya ilmiah dengan pemaknaan denotatif, satunya lagi karya serat dengan pemaknaan denotatif konotatif sekaligus itu. Itu memang fenomena yang menarik bahwa di saat itu seperti terjadi kompetisi antara orang Eropa, dalam hal ini orang Inggris, dengan orang Jawa, Pangeran Dipati Anom, Kanjeng Pangeran Buminoto, yang lalu menghimpun. Raffles juga dibantu oleh orang-orang Jawa, Dipati Suratimanggolo dan sebagainya itu untuk menghimpun pengetahuannya yang lalu di frame menjadi History of Java, yang mungkin bukan histori dalam arti sejarah runtun kronologis kausalitas seperti yang kita pahami dalam histori-histori yang sekarang. Sangat dekat kok sebenarnya. Tapi yang misalnya saya ya yang dulu suka kalau lihat History Jawa itu, kalau bacanya kan capek, kalau lihat gambarnya kan lebih menyenangkan. Arsitek kan sukanya lihat gambar itu. Yang saya suka itu adalah kalau Raffles itu menggambar peta tanah Jawa menurut cerita wayang gitu kan. Jadi berusaha mencari terjemahan Jawa tentang kisah wayang. Oh, ternyata Baladewa itu dari Manduro, maka dia ada di Madura itu. Karna itu ada di Ngawonggo, maka dia ada di sekitar Klaten. Makamnya Rahwana itu ada di Gunung Ungaran dekat Semarang sana, dan seterusnya itu. Jadi narasi-narasi yang absurd seperti itu juga dihimpun Raffles. Yang cukup panjang di daftar silsilah itu, dia senang sekali juga jejer-jejer ketika kusut antara mana wayang, mana sejarah, dan mana realita itu dari
Bathara Guru, lalu Dewa Siwa menjadi Pandawa, Pandawa menjadi Raja-Raja Kediri, Singosari, Brawijaya 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai Raja Jawa itu, sampai para sultan, itu kan juga sebenarnya varian yang itu. Cuma yang membedakannya adalah Raffles tetap fragmentare gitu. Bahwa dia serpihan-serpihan itu, embuh ini aneh kok gitu, rasanya cara pandangnya seperti itu. Nah, dia membiarkan fragmen-fragmen itu, lalu sementara Cerni ini meramunya, sehingga menjadi narasi yang smooth, menjadi the richness of meaning tadi, kekayaan narasi di seantero Jawa itu. Dan yang kedua yang menarik adalah Centini itu geographical gitu. Ketika dia menceritakan satu ilmu, maka dia mesti ada konteksnya. Oh, yang ini rumah ini ceritanya saya ke Kudus. Tentang Jin Butolo Coyo itu saya pas ke Trowulan. Jadi semua ilmu itu kontekstual. Nah, di dalam History of Java, informasi tadi sudah di-uprooted, itu sudah menjadi teks yang tidak mudah dilacak ini asalnya dari mana itu. Tapi Centini memelihara relasi-relasi sosial, apakah ini yang cerita seorang ulama, seorang pelacur, atau pemain musik atau apa itu, kita bisa mengidentifikasikannya sehingga pengetahuan itu relasional kontekstual tadi bisa dihidupkan lagi. Sementara Raffles merangkum, waktunya juga nggak banyak, Raffles pindah lagi gitu ketugasannya. Maka Raffles sebenarnya kisahnya juga tidak terlalu kering, artinya kisah-kisah yang tadi yang kelihatannya aneh itu juga dirangkum, tapi dia tidak sempat atau tidak tertarik juga untuk menyajikan relasi-relasi kontekstualnya. Oke. Begitu mungkin. Oh iya. Mas. Oke, ya. Mas Puji, ada tanggapan udah? Ya. Oke. Mas Revi, kita lanjut ya. Silakan. Komentar dari Pak Eko Purwono, paparan Mas Revi sangat bagus, terima kasih. Itu dari Pak Eko. Juga Pak Eko. Untuk Mas Gede, pengetahuan arsitektur tradisional kan diteruskan secara lisan melalui praktik hingga multitafsir. Ya. Apakah proses penulisannya malah bisa menjadi single tafsir, Mas, atau menjadi jelas tadi? Mungkin bisa dijelaskan posisinya, Mas Revi. Iya. Terima kasih, boleh. Seperti saya sampaikan tadi bahwa tulisan itu selalu dilatar belakangi oleh kuasa, itu kan siapa yang berhak menulis itu. Karena praktek sebenarnya juga tidak lepas dari kuasa, maka yang menulis lontar itu nanti siapa itu, kalau tidak dengan otoritas tertentu ya dia tidak akan mendapatkan statusnya sebagai rujukan. Nah, ketika dia dalam proses sebelum dia menjadi tulisan, maka selalu terjadi proses seleksi. Satu, karena tidak semua realitas praktek itu bisa dimasukkan ke dalam tulisan, gitu kan. Misalnya ketika saya memotong kayu menjadi bentuk seperti ini, ya bisa melihat hasilnya, tapi cara megang kayunya kan nggak kelihatan, gitu kan. Atau bagaimana cara saya memegang alat-alat pemotongnya, itu. Ya, kita hanya melihat produk jadi, bahwa kalau usuk mau ditumpangkan di atas tugeh itu maka harus menjadi seperti ini hasil jadinya, tapi prosesnya mungkin kececer itu. Jadi tulisan memiliki stabilitasnya, sementara praktek memiliki kekayaan kontekstualnya. Seberapa ini lepas dari siapa yang menulis dulu itu kan, bahwa tulisan selalu punya keterbatasan tadi yang dia memungkinkan untuk ditransmisikan dalam lingkup yang lebih luas dan direkonstruksikan, itu keunggulannya. Jadi kita bisa memandang antara tulisan dan praktek itu saling melengkapi gitu. Jadi ketika tulisan itu lepas begitu saja tanpa ada realitas prakteknya, maka dia juga kehilangan keutuhannya. Tapi ketika praktek itu tanpa pernah dituliskan, maka dia menjadi manjur kalau seperti orang kampung naga tadi, yang dihidupi terus-menerus oleh lingkungan sistem yang relatif tertutup, gitu kan, stabil, tertutup, kontinu itu. Nah, kalau itu mau dibawa keluar, maka dia kehilangan tanpa penulisan tadi, maka dia punya keterbatasan untuk ada distribusinya. Nah, di sini tadi keluar lalu menjadi single tafsir itu salah satu resikonya, karena kekayaan praktek tadi menjadi terhambat di situ gitu. Begitu mungkin. Oke, makasih Mas Revi. Kita lanjutkan Mas Revi ke pertanyaan dari Pak Swardana Winata ya.
atau pernyataan, Iya. mungkin harus menjadi introspeksi atau retrospeksi dari arsitektur Nusantara, bahwa ketika arsitektur Nusantara dipakamkan, maka distrukturkan, maka jangan-jangan arsitektur Nusantara akan hilang. Bagaimana pendapat Mas Revi? Iya, kalau ini yang bahayanya ekstremnya kalau lari menjadi seperti ada SNI Joglo, SNI Rumah Gadang gitu kan. Nah, kalau itu dibakukan di level itu, maka kenusantaraan tadi akan menjadi hilang. Tapi kalau tulisan tidak selalu berusaha untuk mempakemkan itu, yang mungkin kita perlu untuk cermati juga, bahwa tulisan bisa membuka juga itu. Oh, ternyata ada varian seperti misalnya ketika muridnya Prof. Yoses menulis tentang tongkonan yang di Mamasa itu, selama ini kita hanya kenal tongkonan Toraja, di sana prakteknya ada, tapi tanpa dituliskan, kita yang di jauh dari Sulawesi sini mungkin nggak familiar dengan itu. Nah, ketika dituliskan, maka lalu bisa didistribusikan. Nah, lalu menjadi membuka wilayah-wilayah baru. Nah, ketika itu tadi, lalu biasanya otoritas selalu memilih salah satu dari situ untuk dibakukan, maka disitulah kehilangan. Saya kira teman-teman yang ada di kamar sebelah, adik-adik kita yang di Sumba, di Flores, itu kan luar biasa atau recordnya itu. Yang juga di PMI ya Mas maksudnya? Itu kan lalu kelihatan sekali bahwa di situ itu sisinya itu sangat banyak, antara masing-masing desa sama-sama suku Lionya di Flores itu pun juga akan memiliki tradisi yang berbeda. Bahkan ada yang memang tidak pernah bisa dituliskan itu misalnya. Dulu saya sering membandingkan antara kalendernya orang Bali dan orang Trusmi itu. Orang Bali itu kan variabelnya banyak kalendernya itu. Ada siklus 3 harian, 5 harian, 6 hari, 7 hari, dan sebagainya itu. Tapi dia tetap bisa, dalam kompleksitas itu bisa dihitung gitu. Kalau orang Trusmi dia nggak mau menghitung itu. Dia tidak mau mengikatkan diri itu. Kapan upacaranya? Ya nanti awal tahun kita rembuk, nego lagi gitu kan. Nah, dia tidak menganggapnya sebagai siklikal, tapi menganggapnya sebagai negotiable schedule itu. Nah, itu kan dua contoh cara yang berbeda dalam rangka waktu itu. Maifri. Begitu. Nah, itulah yang mungkin kita perlu untuk memosisikan masing-masing itu, mana yang perlu dituliskan, mana yang memang tidak bisa, dan mana yang menjadi pakem, mana yang menjadi deskripsi. Itu. Oke, baik Mas Revi. Mungkin yang terakhir, kita minta Mas Nurudin ya Mas Revi untuk bicara. Yes. Sebelum kita simpulkan, silakan Mas Nurudin, ada di sini masih, Mas. Halo, Mas Nurudin, masih ada ya? Di list masih ada nggak? Masih ada, Mas. Mas, silakan Mas. Ya, silakan Mas. Ya, terima kasih. Jadi mungkin mirip-mirip yang lain, tapi kalau saya membayangkan kan antara lisan dan tulisan itu kan sebenarnya juga bisa dimaknakan sebagai teks yang terbuka gitu ya. Jadi mungkin keasikannya itu mungkin tadi yang Nusantara itu justru berimajinasi pada teks yang terbuka tadi, bukan pada makna yang final tadi. Kalimat sada itu kan ya bisa ditafsirkan macam-macam sebenarnya. Apa sih artinya, cuma kayak simbol gitu loh. Itu apa ya? Atau misalkan tadi apa tuh di Aum atau apa tuh ya, simbol-simbol yang masih multi tafsir itu justru kesenangannya di situ. Jadi pada proses menafsirkan yang di situ kemudian imajinasinya malah justru tumbuh, bukan pada makna yang final. Jangan-jangan mungkin semacam itu. Jadi itu mungkin tidak akan selesai kecuali dipaksa berhenti oleh satu gong tertentu. Misalkan tadi ada situasi krisis tadi, sehingga waduh, kalau ini tidak mungkin dibakukan dalam derajat tertentu, maka hilang, sehingga dia kira-kira perlu ditulis. Kalau enggak ya biasa cuman tafsiran yang nggak akan pernah selesai gitu, kira-kira gitu. Atau itu seperti itu misalkan, sehingga misalkan kita bisa melihat kalau di Asia mungkin banyak kisah-kisah atau serat ataupun yang cenderung anonim, dan mungkin ceritanya memang sangat variasi gitu loh ya. Jadi memang ini yang mana sih yang benar? Misalkan cerita Wali Songo kok beda semua ya, nggak tahu yang benar yang mana gitu kan. Kalau historis kan cenderung ingin yang mana, tapi kalau itu ya enggak. Itu termasuk juga tadi kisah-kisah Ramayana mungkin di India, di Sri Lanka, di Indonesia, Asia Tenggara, itu kan semuanya beda semua. Tapi itu yang justru malah dirayakan, mungkin perspektifku gini loh ya. Mungkin justru malah relasionalnya dari situ. Kamu kok bisa menafsirkan jadi beda kayak gitu. Aku tafsirannya aja nggak pernah mikir kayak gitu, semacam.
Mungkin apa seperti itu ya, yang mungkin bisa dipahami seperti itu. Terima kasih. Iya, saya kira itu sisi yang sangat menarik bahwa membuka peluang untuk menafsirkan secara berbeda. Yang mungkin perlu kita cermati juga adalah ketika tafsiran tadi lalu berbasis menjadi sangat personal itu juga bisa mengancam dalam tanda kutip itu keutuhan narasi itu. Jadi narasi nggak bisa dipahami lagi ketika masing-masing orang. Tapi kalau dia berbasis komunitas, artinya sekelompok masyarakat tertentu meyakini bahwa itu, nah itu kan lalu menjadi dihidupi oleh satu masyarakat tertentu yang menjadikan tafsir tadi relevan dengan konteks sosialnya itu. Misalnya kalau orang Jawa bilang makam Maulana Maghribi, oh banyaknya, nah, itu. Ya nggak apa-apa. Tapi itu kan bukan lalu aku bikin tanda di depan rumahku lalu aku bilang ini Maulana Maghribi gitu kan. Tapi karena ada sekelompok tertentu yang akan memiliki keafiliasi atau keterkaitan dengan narasi tertentu, lalu meyakini itu. Makamnya Sunan Bonang itu ada di 4 tempat paling tidak itu kan. Mulai dari yang ada di Tuban sampai yang ada di Madura sana itu. Dan masing-masing kalau punya komunitasnya, Sunan Kalijogo ada di Cirebon dan ada di Demak, Kadilangu itu ya. Tapi kalau tiba-tiba ada orang buka papan nama itu kan boleh nafsir, itu kan jadi agak ngaco itu. Nah mendialogkan antara kekayaan penafsiran dengan pemaknaan secara komunal itulah tradisi gitu. Tradisi tanpa komunalitas ya menjadi kehilangan landasan sosialnya. Mungkin itu yang di satu sisi ada richness of meaning, richness of interpretation, kekayaan tafsir dan makna, tapi kalau itu berbasis komunitas maka lalu bisa dikembangkan menjadi kekayaan tradisi. Kalau tidak ya spekulasi individual. Spekulasi individual boleh saja lalu ditawarkan pada masyarakat itu kan, ketika dia mendapat support lalu menjadi narasi baru. Nah, kalau sudah gitu kan nggak jauh beda dengan hoax sih ya Pak. Ya kalau kata Lambe Turah itu otak-atik gaduk dan kalau bahasa Jawa kan otak-atik gaduk dengan hoax itu sama. Kalau dengan kata lain kan di zaman dulu kita sudah berhoax ya kok. Lah ya. Lo wayang itu hoax semua itu. Nah, makanya. Oke. Silakan Mas Rezi. Jadi iya makasih Mas. Ini terus pada menikmati. Iya kalau semboyannya Lamtur itu, Lambe Turah itu adalah gosip, adalah kebenaran yang tertunda itu kan. Betul. Jadi ketika gosip itu diterima oleh masyarakat maka dia menjadi bagian dari realitas. Oke, clear Mas Raffi. Ya, Mas Raffi bisa kasih penutup Mas Raffi sebelum saya simpulkan. Atau situ aja yang menutup. Udah? Sudah. Oke, saya tutup ya Mas Raffi. Saya ada 3 poin untuk menambah tadi penjelasan Mas Raffi. Yang pertama, pentingnya sebuah tulisan adalah cara untuk membingkai bagaimana pola-pola yang terjadi di komunitas. Kalau saya lihat ya, dialog ini adalah sebuah curahan hati para komunitas yang ada di dalamnya. Itu yang sedang kita bangun gitu di dalam wacana ini gitu ya. Itu melalui literasi sebenarnya kita bisa memiliki titik tolak atau titik balik gitu, yang tadi Mas Dewi sudah posisikan di dalam 5 buah sudut pandang yang berbeda gitu ya. Yang kedua, saya pikir ada sebuah usaha untuk bisa keluar dari dogma, tentu saja dengan mereposisikan tadi cara kita bagaimana kita bisa melihat sebuah ambiguitas gitu, dan sebuah kejelasan gitu. Di antara ambiguitas itu punya turunan gitu, dan di antara kejelasan juga punya turunan. Jadi bagaimana kita merumuskan parameter tadi ya secara Mas Revi, secara cepat kita bisa diturunkan dalam 3 buah ambiguitas itu. Menurut saya dengan derajatnya masing-masing, menurut saya itu menjadi sebuah usaha untuk bisa memperjelas apa yang tidak jelas itu. Jadi sebenarnya bagaimana kita membongkar ketidakjelasan dan menciptakan kejelasan, dan waktu dia menjadi jelas dan mulai melihat sudut-sudut pandang yang lain, itu sebenarnya kontinum antara kejelasan dan ketidakjelasan yang tadi ada dibahas di dalam diskusi. Yang terakhir adalah bagaimana, itu sebenarnya membuka cara pandang baru ya. Sebenarnya ada sebuah kesempatan untuk interpretasi yang perlu untuk dipancing stimulus-stimulusnya supaya terjadi beberapa terobosan. Yang ketiga adalah kesimpulannya, dengan adanya diskusi yang kita mungkin tidak terlalu banyak orang di sini, sebenarnya saya pikir diskusi yang lebih lanjut akan terbangun dengan aktor yang lebih banyak, jaringan yang lebih banyak dan lebih dalam, dan sifatnya bukan personal gitu. Yang diharapkan bisa memunculkan kesadaran bersama yang bisa lebih membangun dan juga kolektif gitu ya. Nah, saya pikir itu yang pesan yang sudah yang bisa saya tangkapkan dari rajutan yang Mas Revi bikin, yang awalnya sifatnya struktur,
dan kemudian bisa membongkar wacana yang ada. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih Mas Revi atas materinya dan diskusinya, penjelasannya. Dan juga terima kasih juga untuk Kirana gitu ya, dan untuk Dimas, dan juga untuk teman-teman di Oma Library, ada Satria juga dan ada Amelia. Saya pikir dan juga teman-teman yang sudah berdiskusi dari ada Resya yang terakhir yang kangen sama Pak Revi, ada Pak Bu Altre gitu ya, dan ada Mas Eka, Mukova, Prabowo, dan ada Suwardana, ada Pak Joseph, ada Pak Eko Purwono, dan sampai ke atas saya scroll ke atas sampai ke Mas Anas Hidayat lagi tadi yang sudah mengantarkan. Saya pikir itu aja Mas Revi dari saya. Mas Revi ada tambahan? Enggak, terima kasih aja untuk semua diskusi serunya. Semoga bisa menikmati ketidakjelasan ini sehingga menjadi inspiring ketidakjelasan. Oke, silakan silakan Pak Kirana untuk bisa sambut kembali tongkatnya. Ya oke, terima kasih Pak Revi dan Pak Rich. Semoga bermanfaat buat kita semua hari ini. Terima kasih juga teman-teman yang sudah sangat antusias untuk diskusinya. Kita berjumpa lagi minggu depan. Oh ya, biasanya untuk akhir sesi gini kita ada sesi foto bersama, jadi silahkan dinyalakan videonya masing-masing ya, saya screenshotin dulu sebentar. Ya, oke, udah selesai. Terima kasih semuanya atas kehadirannya. Terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Bye. Ada Freda, Irman, Ega, dan semuanya. Ada Winda juga ada di sini.